Kacang panjang godhong telo, sugeng enjang dulur sedaya. Selamat pagi. Wah, boleh tepuk tangan Bapak Ibu secara virtual. Tadi saya memulai dengan Parian, Dokter Ani juga memulai dengan Parian. Baik Dokter Ani, pada pagi hari ini Dokter Ani akan membahas, kalau tadi pemateri sebelumnya terkait dengan penyakit dalam yang dihubungkan dengan rongga mulut atau penyakit gigi dan juga mulut. Nah, untuk saat ini terkait dengan penyakit mulut, manifestasinya yang ada di rongga mulut, begitu ya dokter ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada panitia atas amanah yang dipercayakan pada saya untuk menjadi pemateri pada pagi yang cerah ini. Jadi pagi ini bahas tentang rongga mulut dan penyakit sistemik. Kita harusnya berterima kasih kepada Tuhan karena kita sudah diberikan barisan pengunyah yang kuat gitu ya, saling bekerja sama. Jadi fungsi utama adalah dari gigi itu dibagi menjadi 3 bagian ya. Yang di depan itu adalah gigi seri yang berfungsi untuk menggigit dan memotong makanan. Kemudian gigi taring yang di samping adalah berfungsi untuk mengoyak makanan, dan yang di belakang adalah pekerjaannya agak berat. Jadi dia adalah menghaluskan atau mengunyah makanan. Jadi ketiganya ini akan bersinergi untuk mengolah makanan yang berupa asupan nutrisi lalu diolah di dalam saluran pencernaan dan dirubah menjadi energi untuk kegiatan kita beraktivitas sehari-hari. Lalu apakah fungsinya hanya untuk makan? Mari kita lihat selanjutnya. Next. Ada fungsi lain dari gigi, itu adalah untuk berbicara, membantu berbicara. Ada beberapa lafal huruf konsonan seperti F, S, V itu dibantu oleh gigi, sehingga kalau berbicara kalau giginya itu tidak ada maka akan terganggu. Jadi pada saya masih ingat pada waktu masih kuliah S1, jadi kalau pada pasien yang giginya hilang semua terus kemudian dia dibuatkan gigi tiruan, maka kita disuruh ngetes pasiennya itu susu sapi Surabaya gitu, bisa nggak dia gitu ya. Kemudian fungsi yang lain adalah untuk estetik. Jadi estetik itu kecantikan ya, kecantikan. Jadi seseorang itu bisa terlihat cantik ketika dia tersenyum gitu ya. Nah, untuk tersenyum itu saya ingin bercerita sedikit bahwa kalau tadi kata-kata itu adalah bahasa verbal ya. Kalau tersenyum itu adalah bahasa non verbal. Jadi Jadi body language. Jadi dari tersenyum itu orang tuh akan bisa melihat orang ini tulus atau tidak. Dari tersenyum bisa dilihat orang ini bisa dipercaya atau tidak, gitu ya. Dari tersenyum ada seorang ustadz yang mengatakan bisa bersedekah, gitu ya. Tapi bagaimana bisa dia tersenyum dengan cantik kalau giginya depan banyak yang lubang, keripis, kemudian posisinya juga tidak rata atau merongos, gitu ya. Kemudian di bibirnya kadang terdapat sariawan, gitu ya. Jadi kurang elok ya. Makanya sebaiknya kalau ada gigi kita rawat dengan baik. Kemudian fungsi yang lain, ada yang depan adalah bermanfaat sebagai masa depan. Jadi bagaimana sih dok? Kok gigi depan bisa jadi berfungsi sebagai masa depan? Iya, jadi kalau ingin menjadi tenaga NKRI, TNI, Polri gitu ya, atau menjadi pilot, itu gigi depan wajib posisi bagus, tidak boleh ada lubang, tidak boleh dicabut, tidak boleh memakai gigi tiruan. Jadi saya kadang-kadang seperti dokter Pak moderator tadi bilang, saya bekerja di RSAL, jadi banyak sekali pasien yang datang tidak tahu hal ini. Dia hanya bilang, dokter saya ini periksa gigi karena saya jatuh di gigi. Dan ternyata misalnya dia ada yang sudah dicabut, sehingga saya kadang-kadang kasihan dan tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Jadi makanya kalau yang ada yang ikut di sini bisa menyampaikan kepada keluarganya bahwa
rawatlah gigi itu gitu, karena dia bisa bermanfaat masa depan. Kemudian fungsi yang selanjutnya adalah untuk sosialisasi. Jadi begini maksudnya, kita manusia ini adalah sebetulnya makhluk sosial gitu ya, yang selalu bersosialisasi dengan orang lain gitu. Tapi bagaimana kita harus bersosialisasi dengan orang lain ketika gigi kita banyak yang berlubang, banyak karang gigi sehingga menimbulkan bau mulut. Tentunya orang yang akan menjadi lawan bicara kita kan ya. Nah, kemudian untuk yang akan PDKT nih ya, yang masih PDKT, kalau dia bau mulutnya juga tidak sedap, itu akan sangat mengganggu. Jadi perlu diperhatikan para jomblowati, giginya harus dirawat. Next, saya hanya ingin bercerita tentang 3 yang terbesar saja. Yaitu paling banyak adalah gigi karies atau gigi berlubang ya. Gigi berlubang itu bisa dimulai dari yang titik awal di email. Jadi sebetulnya dalam ilmu forensik, gigi itu adalah suatu jaringan keras, lebih keras dari tulang dan paling tahan terhadap api pun dia tahan. Jadi dia bisa hancur, dibakar apabila dalam 2000 derajat Fahrenheit atau 1000 derajat Celcius. Tapi dengan keberadaan kuman atau mungkin dari sikap kita yang tidak mau merawat, dia bisa berlubang ya. Berlubangnya bisa mulai lapisan pertama email yang paling keras, kemudian kalau tidak dirawat berlanjut kepada lapisan kedua yang dentin, dan selanjutnya juga bisa sampai ke ruang pulpa atau kamar. Di dalam gigi itu ada kamarnya yang berisi pembuluh darah, pembuluh saraf. Di situ akan mulai terasa sakit ya. Dan kalau masih bisa tidak diteruskan dirawat, dia akan menjadi di bawah akarnya ini akan ada granuloma atau tumor gitu ya, tumor. Nah inilah yang akan bisa gigi itu kalau dalam bahasa awamnya udun ya, ada pusnya, ada nanahnya gitu, atau bahasa kerennya itu abses gitu ya. Nah abses ini kalau di gigi bawah dia akan juga mengganggu jalannya pernafasan ya. Kemudian penyakit yang kedua adalah radang gusi, lanjut namanya periodontitis ya. Itu kalau dibiarkan itu gigi gusi itu akan menjadi kemerahan, mudah berdarah, dan kalau berlanjut bisa gigi itu lepas sendiri. Kemudian penyakit yang selanjutnya adalah kanker rongga mulut. Kanker rongga mulut ini maksud saya begini ya. Jadi di dalam mulut itu kita jangan hanya melihat gigi saja, tetapi juga lihatlah jaringan lunaknya gitu. Jaringan lunak itu bisa terpengaruh oleh gigi. Kalau giginya itu tidak dirawat, maka akan jadi tajam dan melukai ludah ini. Dan jangan lupa, mulut itu banyak kumannya sehingga dia bisa menginvasi. Next, mungkin ada yang bertanya, tadi katanya gigi itu jaringan paling keras, tapi kenapa sih kok bisa berlubang? Jadi begini ceritanya, ya dari searah jarum jam ya, saya buatkan searah jarum jam. Nih yang sebelah kanan adalah gigi yang masih baik, kemudian proses gigi berlubangnya karena ada sisa makanan yang lengket-lengket. Kemudian jangan lupa di dalam mulut kita itu bali penghuninya makhluk gaib ya, makhluk gaib yang tidak terlihat oleh mata, tetapi dia akan ada dan bekerja terus merongrong gitu ya, merongrong. Jadi sisa makanan dengan kuman yang makhluk gaib itu ada di plak gitu ya. Kemudian dia menjadi asam. Nah, asam inilah yang menempel di gigi dan bisa larut atau namanya itu fermentasi atau peragian. Jadi kalau membayangkan itu peragian itu kayak itu loh, kayak ape, kayak singkong, asalnya dari keras kemudian diraki jadi lunak ya. Kemudian baru terjadi karies. Nah, karies kalau dibiarkan apalagi dengan kebiasaan tidak mau sikat gigi, maka si kuman itu, si makhluk gaib yang berbagai yang isinya jutaan atau ada yang sampai bermiliar di dalam mulut kita akan semakin enjoy kuman itu, akan membangun istananya di situ dan
sampailah timbul sakit gigi. Next. Jadi bagaimana dampak bila gigi tidak dirawat ya? Bisa hanya lokal gitu ya di gigi dan rongga mulut saja, akibatnya bisa juga sistemik. Next, jadi penyakit sistemik itu artinya dari satu organ dia bisa mempengaruhi organ yang lain. Jadi bisa kemana saja organ lain yang diakibatkan oleh penyakit gigi tidak dirawat, bisa ke penyakit jantung, bisa jadi tetanus ya, bisa terjadi kelainan kulit, bisa ada di saraf ya. Di saraf itu misalnya sering pusing gitu ya. Kemudian bisa di mana lagi? Di THT, di organ telinga, hidung dan tenggorokan. Jadi bisa sinusitis, pusing berkepanjangan gitu ya. Bisa juga di kelainan pada mata dan bisa juga pada kanker mulut seperti yang saya ceritakan tadi. Next, jadi gimana sih kok bisa jadi pemicu jantung? Ada kaitannya loh. Jadi sebenarnya mulut kita itu dihuni oleh miliaran bakteri yang sebagian berbahaya dan sebagian tidak. Jika kita tidak menjaga kesehatan gigi kita, kadang gigi kita itu bisa berlubang. Dan bila kita tidak menjaga kebersihan mulut kita, bakteri yang ada di sekitar itu dapat menyebabkan infeksi baik di gigi maupun di gusi sehingga terjadi keradangan di situ. Pada saat kondisi radang, aliran darah bisa meningkat dan pembuluh darah bisa melebar, sehingga sebagian bakteri itu kadang bisa masuk ke dalam aliran darah. Jika kondisi Anda sehat, infeksi ini akan dengan mudah tertangani. Tapi, pada orang-orang dengan kondisi sistem imun yang lemah, misalnya orang yang menderita penyakit komorbid seperti diabetes, infeksi ini bisa menyebar melewati aliran darah ke organ-organ lain, termasuk jantung. Pada jantung, infeksi ini dapat mengenai lapisan terdalam jantung tempat adanya katup jantung yang disebut endokarditis, sehingga muncul gejala-gejala akibat gangguan katup jantung. Itulah pentingnya menjaga kesehatan imun dan menjaga kesehatan mulut kita. Ya, jadi tadi itu, jadi kuman itu yang ada di dalam mulut itu dia bisa masuk ke pembuluh darah, kemudian dia seperti traveling, dia akan jalan mengikuti aliran darah, kemudian dia mau kemana gitu. Kalau ke jantung juga bisa. Nah, makanya kenapa pasien yang akan dilakukan operasi oleh dokter bedah TKV itu wajib dikonsulkan ke poligigi dulu untuk dilakukan tata laksana pada giginya. Kalau lubang ya ditempel, kalau dia sisa akar ya dicabut, kemudian kalau ada karang gigi dibersihkan. Jadi dokter jantung itu tidak mau operasi besar yang dilakukan gagal karena kuman ini bersarang di jantung dan menjadikan pasien ini tidak selamat gitu ya. Next, kasus yang selanjutnya. Dokter Ani mohon izin, waktunya tersisa 10 menit, dokter. Oke. Ini adalah pasien di ICU, kemudian ya dikonsulkan ke kita karena tetanus, dia gagal nafas. Jadi maksudnya gagal nafas itu dia bisa nafas tetapi harus dibantu dengan alat. Jadi dalam tubuhnya tidak ada luka, tetapi dokternya mencurigai adanya gigi, dan setelah dia waktu itu tidak bisa buka mulut, kemudian setelah selesai dipindah, ternyata ada sisa akar di gigi kanan atas. Nah, ini mungkin surat rujukan masih sebelum pandemi ya. Kalau sekarang di RSAL itu sudah pakai online, sudah pakai SIM RSL. Next, selanjutnya. Jadi bagaimana gigi bisa menyebabkan gatal-gatal seluruh tubuh, gitu ya. Ini pasien rujukan dari dokter kulit yang opname, dia ternyata dicurigai bahwa alerginya bukan dari makanan atau obat, tetapi dari kuman yang ada di dalam gigi. Nah, kasus ini sudah pernah saya dipublish bersama dokter PDGS yang sedang stase di RSAL. Next, ini adalah yang di mata. Jadi kalau yang di mata juga ini yang sebelah kiri adalah pasien rujukan dari polimata karena menderita uveitis anterior yang diperkirakan dari gigi. Next, saya memberi contoh hanya sedikit di antara pasien-pasien yang sudah banyak kami tangani di RSAL. Jadi cukup pasien tadi itu saja yang menjadi KO gitu loh. Saya berharap audiens di sini ini bisa bergaya hidup sehat ya. Jadi kebiasaan hidup sehat itu menular, tetapi jangan menunggu panduan dari orang lain. Jadilah pelopor. Jadi maksud saya semua yang ada di sini jadilah agent of change untuk menjalani gaya hidup sehat. Next, bagaimana sih caranya agar kita
tidak seperti pasien-pasien tadi itu gitu. Mari kita lakukan perawatan secara mandiri, yaitu kita sikat gigi sehari 2 kali, terutama pada saat yang kritis ya. Pada saat yang kritis adalah malam hari, karena malam hari itu ludah di dalam rongga mulut kita itu berkurang. Padahal ludah itu fungsinya adalah membunuh si kuman-kuman tadi ya. Kalau gosok gigi jangan lupa pilihlah yang mengandung fluoride. Jadi paling tidak dia itu bisa mencegah terjadi gigi berlubang. Next, trik yang kedua untuk menghindari penyakit gigi, mari kita kunjungi dokter gigi minimal setahun 2 kali ya. Meskipun tidak ada keluhan, dari situ dokter gigi akan memantau apakah ada lubang ya. Kalau lubang, dokter gigi cara melihatnya dengan pasien itu beda ya. Kalau dokter gigi ada hitam itu sudah dianggap karies dan harus ditempel. Kalau sudah jelek ya harus dicabut. Karena untuk apa? Punya gigi tapi sudah sisa akar. Itu sama dengan menyimpan barang busuk dan seperti menyimpan bom waktu yang sewaktu-waktu meledak, jadi tadi tetanus lah, jantung lah gitu ya. Next, yang terakhir adalah samuri, periksa mulut sendiri. Saya Profesor Rahmi Amta dari Ikatan Spesialis Penyakit Mulut Indonesia. Kita ketahui bahwa penyakit mulut di Indonesia sangat tinggi variasinya, dan salah satu penyakit yang sangat bisa dideteksi secara dini berkaitan dengan apa yang kita sebut sebagai keganasan dalam rongga mulut atau kanker mulut. Penyakit mulut, terutama kanker mulut, didahului dengan suatu adanya kelainan-kelainan yang muncul yang disebut sebagai prakanker atau lesi prakanker. Lesi prakanker ini harusnya kalau dideteksi secara awal maka kesembuhannya akan sangat tinggi. Oleh karena itu, dalam rangka masyarakat melakukan gerakan-gerakan masyarakat sehat yang rutin yang bisa membantu untuk mendeteksi secara dini kelainan-kelainan yang ada dalam rongga mulut dikenal sebagai gerakan samuri atau periksa mulut sendiri. Samuri terdiri dari 9 step. Step pertama, kita lakukan pembersihan jari-jari tangan dan kuku di bawah air mengalir. Kemudian dengan menggunakan kedua ibu jari dan telunjuk, kita berdiri di depan cermin. Pemeriksaan samuri dimulai dengan pemeriksaan bibir atas dan bibir bawah. Tarik bibir atas ke atas dan tarik bibir bawah ke bawah. Kemudian kita raba dengan menggunakan ibu jari dan telunjuk ini. Diraba, kemudian dilihat dan dirasakan adanya perubahan kekenyalan, adanya perubahan bentuk, ukuran, maupun adanya suatu pembengkakan, benjolan, atau cekungan. Perubahan warna, bentuk, ukuran, serta konsistensi atau kekenyalan ini dicatat dan dijadikan bahan untuk didiskusikan oleh ke dokter gigi terdekat. Step selanjutnya adalah dengan menarik pipi bagian kiri dan pipi bagian kanan. Sama seperti sebelumnya, lakukan pemeriksaannya dengan melakukan perabaan pada area tersebut. Dilanjutkan dengan pemeriksaan lidah, bagian punggung lidah dan bagian lateral atau tepi lidah, dan selanjutnya ditutup dengan bagian bawah lidah atau yang kita sebut sebagai ventral lidah. Samuri diakhiri dengan pemeriksaan pada langit-langit bagian atas, dan di sana lagi-lagi harus dilihat semua perubahan yang ada, dan juga termasuk di dalamnya harus ditambahkan keterangan apakah ada rasa sakit, apakah ada rasa nyeri, apakah munculnya baru atau sudah lama. Kita harapkan masyarakat dapat melakukan secara rutin pemeriksaan mulut sendiri ini. Semua perubahan-perubahan atau kelainan-kelainan dalam rongga mulut yang muncul di dalam rongga mulut kita dapat dideteksi secara dini. Karena dengan mendeteksi secara dini, semua kelainan dalam rongga mulut dapat dilakukan perawatan atau penata laksanaannya dengan lebih cepat, lebih baik, dan mempunyai prognosis atau ramalan yang lebih baik, sehingga dapat mencegah suatu kelainan yang kita sebut sebagai kanker mulut. Diharapkan dengan samuri ini, prevalensi atau jumlah penyakit mulut yang berkenaan dengan kanker mulut atau keganasan dalam rongga mulut jumlahnya terus bisa turunkan atau tekan.
dan Indonesia akan terdiri dari masyarakat yang sehat. Dan dengan pemeriksaan rutin 1 bulan sekali dengan Samuri akan membawa Indonesia yang lebih baik, lebih sehat, dan lebih maju. Terima kasih. Demikian Samuri dan next mungkin panitia. Ya. Sambal tumpang tumis jamur, iwak sepat dimasak semur. Sugeng siang para sedulur, mugi sehat lan panjang umur. Demikian presentasi saya hari ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Terima kasih. Baik, boleh tepuk tangan Bapak Ibu hadirin, luar biasa sekali Dr. Ani pada pagi menjelang siang di hari ini menyampaikan pemateri atau materi terkait dengan rongga mulut dan juga penyakit sistemik. Apa sih hubungannya begitu ya? Ternyata ada, tadi disampaikan juga di awal oleh Dr. Dana, ada hubungannya nih. Tapi kalau Dr. Ani lebih mendetail begitu ya, apa saja sih yang terkait dengan gigi, rongga mulut yang dihubungkan dengan penyakit sistemik. Dan kita harus mengetahuinya teman-teman sekalian dan juga para peserta begitu ya. Untuk mengetahui secara dini rongga mulut kita yang tentunya harus konsul juga nih sama dokter gigi spesialis penyakit mulut. Nah, Dr. Ani, pertanyaan langsung saja ya, kita ke